Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 11b. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara setuju dengan pernyataan ini. Setiap orang tidak luput dari dosa. Hanya tidak semua menyikapi sama dalam keberdosaannya. Normalnya, jika seorang berbuat salah atau berdosa, ia akan merasa bersalah. Perasaan bersalah ini seharusnya memicu seseorang untuk melakukan pertobatan. Tetapi bisa jadi perasaan bersalah ini malah membuat seseorang enggan atau takut untuk datang pada Tuhan dan bertobat. Alasannya bisa jadi karena merasa sangat berdosa, merasa kotor, hina, sehingga tidak layak diampuni. Namun ada juga yang tidak bertobat bukan karena merasa bersalah, tetapi justru karena masih suka dengan perbuatan dosanya. Sekalipun tahu salah, tetapi masih suka melakukannya lagi dan lagi, karena menguntungkan atau mungkin menyenangkan. Sikap seperti ini yang biasanya menghasilkan mati rasa atau ketidakpekaan terhadap dosa. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ini, Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat baik tentang dosa dan pertobatan. Bukan dengan sekadar cerita atau perumpamaan, tetapi dengan perilaku nyata. Jika kita membaca ayat sebelumnya, diceritakan kisah yang tidak asing bagi kita, yaitu perempuan yang kedapatan berzina. Pada masa itu, perzinahan dinilai sangat hina, tercela, dan hukuman yang pantas untuk itu adalah kematian. Saya membayangkan perempuan ini tentu merasa sangat takut, tetapi juga sangat malu dan terhina, bahkan mungkin merasa ditinggalkan. Seseorang yang berzina tidak mungkin berzina seorang diri, kan? Namun tidak diceritakan partner selingkuhannya ada di mana. Mengapa tidak ikut dihukum bersama-sama dengan perempuan ini? Namun yang pasti perempuan ini tidak berdaya, sehingga ia sedikit pun tidak melawan atau membela diri di hadapan orang banyak. Mungkin juga karena ia merasa sangat berdosa sehingga layak dihukum dan membiarkan dirinya dihukum. Tetapi Tuhan Yesus memberinya kesempatan kedua. Dengan cara Tuhan Yesus membatalkan hukuman bagi perempuan yang tidak disebutkan namanya ini. Dengan kasih-Nya, Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzina itu. Dan pesan Tuhan Yesus padanya sangat sederhana. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Yang dilakukan Tuhan Yesus ini bukan hanya untuk si perempuan yang kedapatan berzina tadi, tetapi juga untuk mengajarkan banyak hal kepada para pengikutnya. Salah satunya tentang pertobatan. Bahwa ia berkenan mengampuni dosa, sehina apapun, sekotor apapun nampaknya. Tapi satu hal yang ia tuntut, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang, karena pertobatan yang sesungguhnya adalah berbalik dari jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai dari sekarang. Bertobat sekarang, bukan besok atau minggu depan, apalagi tahun depan. Jangan ditunda lagi. Menjelang Paskah ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menghayati karya Kristus untuk menebus kita dari dosa. Yang perlu kita responi dengan bertobat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apabila kita pernah atau mungkin saat ini sedang merasa bersalah karena dosa yang kita perbuat, jangan abaikan. Datanglah pada Tuhan, karena ia berkenan mengampuni kita. Sehina dan sekotor apapun dosa kita. Hanya jangan berbuat dosa lagi. Ingatlah bahwa Tuhan akan mengampuni kita jika disertai dengan pertobatan dan kesungguhan hati. Serta komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Mulai dari sekarang. Amin.